Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Baik, segera saja yuk kita akan terhubung dengan formulator, motivator, Pak dosen herbal kita, Bapak Dr. Andes Hasan Sabila atau Bang HS. Selamat malam Bang HS. Selamat malam ya. Tentunya kabar sehat ya Pak ya. Alhamdulillah selalu Baik. sehat. Tadi sempat bilang saya belum istirahat, ini memang beneran belum ya Pak ya? Iya. Baik. Betul, dari pagi ya. Dari pagi, tapi pastinya tetap akan menjaga kondisi, soalnya kan di masa-masa seperti ini imunitas tubuh sangat berpengaruh sekali untuk kondisi tubuh, menjaga imun. Makanya dari teman-teman penyiar itu selalu menyampaikan resep-resep menjaga imun, resep-resep antivirus yang sudah Pak Hasan berikan. Ada beberapa resep yang selalu kita berikan dan alhamdulillah itu sudah sangat-sangat berguna sekali gitu Bang HS. Dan sekarang seperti yang tadi sudah Mia sampaikan, akan ada pembahasan mengenai kabar baik untuk pasien gagal ginjal ya Pak Hasan ya. Jadi untuk pasien gagal ginjal itu biasanya menderita yang namanya perut membengkak, kemudian juga kakinya bengkak dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan menyampaikan atau Bang Ais akan menyampaikan tentang inovasi terbaru dari beliau menyelamatkan pasien gagal ginjal. Silakan Bang HS. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila yang selalu setia kepada saya. Saya ucapkan salam sehat alami dari Bang HS. Salam saya buat saudara-saudara saya yang ada di Papua, yang ada di Lampung, Kalimantan, kemudian mereka yang ada di Medan, ada di Riau, bahkan di Malaysia dan Brunei. Mereka yang ada di Pulau Jawa, dari Jakarta, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, termasuk Jakarta dan Serang, yang selalu memantau Bang HS. Rupanya di Indonesia ini masih sedikit atau bahkan tiada orang yang mengajak sehat secara alami. Sehingga kalau kita lihat di YouTube yang menyampaikan tentang pengetahuan herbal, kemudian merangkai menjadi resepnya, berikut memberi pengetahuan tentang kesehatan herbal, itu belum muncul juga pengganti Bang HS. Artinya kita masih miskin akan regenerasi ahli herbal. Bayangkan Bapak dan Ibu, sekarang orang sudah banyak kembali kepada alam. Katakanlah, kembali kepada alam, kalau dinilai nominal, kita sudah mencapai sekitar 15 juta manusia yang sudah kembali kepada alam. Kalau tidak ada penerus, maka dia akan kembali lagi. Pengertian herbal menjadi nol. Orang akan kembali kepada kimia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Sudah banyak mereka yang menyatakan diri hancur badannya, organnya karena mengkonsumsi banyaknya obat kimia. Dan ini terbukti. Secara ilmiah pun dapat dibuktikan. Tidak bisa kita akan menutupi ini. Bisnis yang diajarkan untuk mengobati dari Allah kepada hamba-hambanya, kepada manusia yang di dunia ini, tidak ada di dalam Quran dan hadis itu obat kimia. Kita diajarkan dengan obat alam. Sebab di alam itulah
begitu manusia menginjak bumi dari Nabi Adam, sudah dilengkapi. Ada daerah tandus, ada daerah hutan, ada laut, ada minyak di dalam bumi, ada tambang, batu bara, ada perak, ada besi. Termasuk di atas bumi ada tumbuh-tumbuhan yang disebut herbal. Artinya pertanggungjawaban Allah kepada hambanya diturunkan ke dunia ini sudah lengkap. Haus, air ada. Pingin bercocok tanam, sayuran ada, buah ada. Dilengkapi dengan hewan-hewan. Ikan ada di laut. Hewan berkaki 4 ada di darat. Sudah dilengkapi. Pernahkah kita kehabisan? Katakanlah rusa. Sampai sekarang rusa banyak masih di hutan. Dilengkapi manusia itu. Kembali kita kepada diri kita sendiri. Pernahkah manusia itu bersyukur? Kalau manusia itu mempunyai sifat yang serakah dan rakus, adanya selalu berebut di dunia ini. Tidak peduli itu saudara, tidak peduli itu teman dekat, tidak peduli orang tersebut pernah membiayai kita kuliah. Sudah saatnya harus ditendang-tendanglah. Sudah saatnya kita harus memasukkan dia ke penjara, masukkan tidak peduli. Karena ini kepentingan kedudukan. Bayangkan, ini adalah sikap dan karakter manusia yang diciptakan oleh Allah. Tinggal kita sadar apa tidak melakukan kebaikan atau keburukan. Jika pura-pura tidak sadar, maka semua bangsa Indonesia bisa hancur dengan cara egonya. Maka kepada semua bangsa Indonesia, saya Bang HS mengajak, kembalilah kita sebagai manusia, saling memberi, saling menolong, saling membantu. Itu hidup paling aman di dunia. Undang-undang dasar kita pun mengajarkan kita saling bergotong royong. Pertanyaan saya, pernahkah terjadi? Jika terjadi, berapa persennya? Pernahkah mencapai 30%? Hanya tipis yang kita dapatkan. Kemana yang 70% itu? Ketika orang itu susah, dia berdoa siang dan malam, menangis kepada Allah. Begitu dia sukses, tercapai cita-citanya, dia akan jahat kepada orang yang di bawahnya. Bahkan muncul kesombongan. Sebaliknya begitu. Dengan tipu dayanya dia mampu mencapai kursi jabatannya. Ketika dia sudah duduk di jabatan tersebut, apa yang ia janjikan benarkah dapat dirasakan oleh orang yang tertindas? Alam tetap sempurna di dalam memikul manusia. Walaupun sejahat-jahatnya manusia di bumi ini, tetap saja bumi menyangga kedudukan manusia. Tapi jangan katakan, wahai manusia,
Jika bumi ini terbalik, tanah di bawah, air di atas, habis manusia itu. Janganlah kita tertawa di bumi Allah. Sesungguhnya bumi ini adalah suci. Mau kita apain saja dia tidak pernah protes. Pernah bumi dicangkul menangis? Pernah bumi menjadi rebutan antara tetangga, antara waris, kemudian dia bersorak-sorak? Pernah bumi protes karena didirikan bangunan berlantai 18 sampai 20 lantai? Pernah bumi protes terhadap minyak bumi yang diambil oleh manusia? Tidak pernah. Itu adalah sifat Allah. Silakan hamba-hambaku, kata Allah, menikmati atas rahmatku. Hanya satu rahmat yang dilepaskan di dunia ini. Itu aja bisa untuk rebutan. Kita tidak bisa lepas dari kehidupan di dunia ini. Sebab warna dunia ini bermacam-macam, termasuk teknologi mewarnai kehidupan manusia. Pengaruh dari teknologi sangat besar. Orang disuruh diam di rumah dengan teknologi bisa bergerak. Apakah manusia kalah akal? Manusia adalah paling sempurna akalnya. Air laut asin bisa dibuat tawar. Itu manusia. Beda dengan binatang. Minum air laut tetap aja rasanya asin. Hanya manusia. Ini adalah tanda beda antara manusia dengan hewan. Kesempurnaan manusia mampu segalanya dia menciptakan. Tadinya di Indonesia ini tidak ada ojek online. Kemampuan berpikir mampulah, muncullah bisnis ojek. Ojek tradisional tersingkir. Online muncul. Belanja online. Apa sekarang yang tidak bisa? Kalau manusia ini sudah diatur dengan teknologi, di mana etika manusia? Kita sudah mulai jarang bersalaman. Kita sudah jarang mengucapkan assalamualaikum. Karena masing-masing kita berjarak jauh. Apakah kehidupan manusia ini akan tetap tercipta gotong royong, silaturahmi, saling tolong menolong, saling bantu membantu? Bang HS prihatin. Kondisi sekarang ini sulit untuk didiskusikan. Satu-satunya jalan karena kita makhluk Allah dan ciptakan Allah, hanya doalah kita saling memberikan kepada antara fan Hasan Sabilah dan bangsa Indonesia. Saya hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan kita selamat jiwanya, selamat ekonominya, tercapai tujuan masing-masing bangsa Indonesia yang hidup di bumi Indonesia ini. Doa kedua saya, banyaknya wabah dan sekarang sudah berjalan 2 tahun ini, ya Allah, sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, diabetesnya, stroke-nya, Amin. darah tingginya, mata glaukoma, jantung, saraf kejepit. Janganlah engkau timpa lagi penyakit-penyakit berat, sedangkan mereka masih mengendap penyakit
yang tidak pernah kunjung sembuh. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Semoga beliau sembuh. Amin. Doa saya itu kepada fan Hasan Sabila. Banyak saya mendengar penderita diabetes, penderita hipertensi, penderita stroke, penderita jantung, bersamaan dengan wabah sekarang, double penyakitnya dinyatakan meninggal. Satu belum selesai penyakitnya, muncul penyakit yang tidak diduga. Saya sudah berupaya sekuat-kuatnya memberikan resep antivirus dan semua kru EMC Sehat Alami 97.8 FM saya perintahkan untuk sering menyebutkan resep antivirus. Tinggal kita mampukah, maukah untuk menerapkan resep tersebut. Karena sini sudah tidak bisa bersahabat lagi. Nekat, kena beneran. Di rumah juga kena. Menjaga jarak juga kena. Protokol sudah lengkap diikuti. Meninggal juga. Artinya diri kitalah yang bisa menengkis, memberi kekebalan agar penyakit tidak hinggap tubuh kita. Hanya itu, siapa lagi orang yang akan memberikan pertolongan? Misal, diumumkan secara pemerintahan, wahai bangsa Indonesia, saat ini tingkatkanlah kekebalan tubuh kita. Selama kita di rumah, tingkatkanlah kekebalan tubuh kita, kemudian kita keluar rumah. Batas waktu sudah berakhir, kita sama-sama mempunyai kekebalan. Maka virus tidak mempan lagi, tidak mampu lagi akan hinggap di tubuh manusia. Tumbuh-tumbuhan di Indonesia mampu untuk menjaga, meningkatkan imun. Ini resepnya. Lakukanlah wahai bangsa Indonesia. Seandainya ini terjadi, sangat sekali bijak. Inilah saya berharap kepada fan Hasan Sabila. Kita hanya bisa sadar diri. Dan kita tidak perlu berebut. Saya lihat di swalayan, minuman kesehatan. Katanya untuk anti kekebalan tubuh. Sekarang minum, 3 hari kemudian kena dia COVID. Isu seperti itu hindari. Karena isu ini adalah isu yang sumbernya dari tim marketing. Ingat, wahai bangsa Indonesia, akik bisa menjadi miliaran rupiah. Ya, batu akik ya. Tim mulai ribut. Video-video dimunculkan. Di sana berebut akik. Di sana harganya sampai 15 miliar. Sekarang ditinggal di pinggir jalan aja nggak ada yang ambil. Biasa. Dalam kesempatan ini banyak mereka yang memanfaatkan. Sadarlah kita, dalam kesempatan-kesempatan seperti ini jangan sekali-kali kita menggunakan bangsa kita sebagai tunggangan, sebagai kuda untuk mencapai tujuan. Kita sadar bencana di Yogyakarta. Begitu ada gempa, banyak isu yang muncul tsunami. Saking takutnya yang di pinggir pantai lari meninggalkan rumahnya, hilanglah semua kekayaan yang ada di rumah. Ini sekarang rupanya muncul kembali. Orang ketakutan, dia memanfaatkan. Maka saudaraku fan Hasan Sabila,
sifat-sifat seperti itu bukan sifat sejati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tidak pantas kita harus menginjak bumi Indonesia jika kita mempunyai sifat yang sangat merugikan orang lain. Oleh karena itu semua kita berbicara maka tentang kerusakan dan kerugian pada orang lain dan organ kita, Bang HS. Malam ini kita akan berbicara tentang kerusakan ginjal. Kenapa kerusakan ginjal itu bisa kakinya membengkak, perutnya membuncit? Ginjal adalah suatu organ yang berperan mengatur keseimbangan air dan di dalam metabolisme mempertahankan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Kemudian produk sisa berupa urin keluar dari ginjal, disalurkan ke kemih untuk dikeluarkan dari tubuh. Hasil metabolisme, kotoran yang ada di dalam tubuh kemudian dibuang melalui ginjal. Di ginjal disaring, yang bermanfaat vitamin-vitamin atau nutrisi itu dipertahankan, yang menjadi kotoran itu dibuang melalui urin. Itu adalah tugas ginjal. Paham ya Bapak dan Ibu ya? Ginjal ternyata dia mempunyai 3 lapisan. Ada lapisan kulit yang paling luar. Lapisan kedua, kulit yang paling luar ini adalah dia melindungi organ ginjal, Bu. Ada kotoran, ada lemak, dan sebagainya. Di dalam metabolisme dia melindungi organ ginjal. Kulit yang kedua dia melindungi rongga ginjal. Karena rongga ginjal itu adalah rongga yang menyimpan atau memproses sebelum diserahkan ke kantung kemih menjadi urin. Kita akan berbicara kenapa rongga ginjal ini bisa rusak dan apa saja yang menyebabkan gagalnya ginjal. Salah satunya adalah rongga ginjal. Bapak Ibu, organ tubuh yang rusak disebabkan seseorang terkena gagal ginjal. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Tubuh kita bisa rusak dan berakibat gagal ginjal disebabkan oleh 1. Saringan ginjal, barusan kita bahas. Ini salah satu penyebab gagal ginjal. 2. Saraf ginjal. Yang kedua ya Bu ya. Yang ketiga, pembengkakan prostat. Ini pada pria biasanya, tidak terjadi pada wanita. 4. Rongga ginjal. Ada 4 organ yang dapat rusak, kemudian dia dapat menggagalkan ginjal di dalam proses metabolisme. Itulah yang disebut gagal ginjal. Tidak mampu membuang kotoran, namanya gagal. Ya Bu ya. Contoh. Kita mau membuang sampah. Kita order pada mobil pembuang sampah. Tiba-tiba mobil itu macet, tidak sampai ke alamat. Maka driver mobil apa supirnya mengatakan, waduh, gagal proyek kita. Gara-gara mobil itu rusak. Ini yang disebut gagal. Kegagalan memproses, membuang sisa-sisa metabolisme sehingga semua kotoran ginjal berada di dalam tubuh manusia. Seharusnya keluar, kotorannya ini tersimpan. Saringan ginjal, dia akan menyaring. Air yang bersih tidak dikeluarkan karena itu dibutuhkan oleh tubuh.
Dan dikeluarkanlah kotoran-kotoran urin. Ada gula, ada zat besi yang harus keluar, ada protein dan sebagainya yang harus keluar karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sebaliknya, jika sudah positif ini gagal ginjal, yang keluar justru air bersih, kotoran tertinggal di dalam darah atau di dalam tubuh. Terjadilah cuci darah. Paham ya Ibu ya? Cuci darah akibat kotoran di dalam metabolisme tidak bisa tersaring oleh ginjal. Banyak orang mengira saya pipisnya itu lancar Pak, bagus, sehari normal, tapi yang keluar adalah air bersih, bukan kotoran metabolisme. Kemudian Bapak dan Ibu, efek bagi penderita gagal ginjal. Nanti kita pada saatnya akan sampai bagaimana cara menghindari agar kita aman dari gagal ginjal. Dan bagaimana kita menyembuhkan gagal ginjal. Apakah Bang HS, saya tanpa cuci darah bisa sembuh? Jawaban Bang HS, sembuh. Saya selalu mengkaji bagaimana bangsa saya, saudara-saudara saya, Fen Hasan Sabila, yang sudah melakukan cuci darah bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Saya bertanya kepada yang 10 tahun, Bapak cuci darah? Iya. Seminggu berapa kali? 2 kali. Sudah berapa lama? 10 tahun Pak. Selama 10 tahun, berapa teman-teman Bapak yang cuci darah meninggal dunia? Dia jawab dan tegas, kurang lebih sekitar 120 orang. 10 tahun belum selesai. Bayangkan, hidup kita terancam dengan kematian. Oleh karena itu, melihat saudara saya seperti itu, saya harus terjun ke bumi lagi, ke alam lagi, untuk meneliti tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan untuk memperbaiki tadi. Ada kerusakan saringan ginjal, saraf ginjal, otot ginjal, prostat dan sebagainya. Saya mulai ketemulah. Diuji coba, berhasil. Saya bangga, saya bisa tersenyum. Ternyata saudara-saudara saya bisa disembuhkan tanpa cuci darah. Saat ini saya, Bang HS, berhasil menciptakan diabetes permanen. Minum Diagri, dilanjutkan dengan Dia Plus. Tidak pernah kambuh lagi, gula stabil terus, ginjal normal, mata makin jernih. Setelah munculnya Dia Plus. Kemudian saya berbisik pada hati saya, ya Allah, akhirnya sampailah puncaknya saya berhasil mencapai obat untuk penderita diabetes. Sekarang giliran bagi mereka yang cuci darah karena gagal ginjal. Setelah gagal ginjal ini berhasil, banyak yang saya sembuhkan, saya kembali kepada mata glaukoma. Bagaimana mereka yang sudah tidak bisa melihat dunia ini, adanya cuma gelap, maka saya terus berjuang dan mempelajari kerusakan unsur-unsur mata. Adakah obatnya di dunia ini, di alam ini yang bisa diracik menjadi obat glaukoma? Maka kita akan
melihat. Mereka yang tadinya gelap 10 tahun kemudian bisa melihat lagi. Hanya doa para pasien, hanya doa para fan Hasan Sabilah. Mudah-mudahan saya sehat selalu. Efek bagi penderita gagal ginjal ada 6. Yang 1, terjadinya perut membesar atau membuncit. Yang kedua, kaki bengkak. Yang ketiga, HB jadi rendah. Yang keempat, mata semakin kabur dan dapat terjadi glukoma. Yang kelima, merusak sistem saraf. Kaki ngedibel, kaki kesemutan, kaki kebas, tidak bisa lagi merasakan sistem saraf ya. Saraf itu bisa terjadi pada saraf mata, saraf kaki, saraf tangan. Pria sering terjadi pada saraf penis. Kejantanannya menjadi lemah. Kalau sudah terjadi seperti ini, tidak boleh saudaraku kita untuk memicu, karena ada kerusakan saraf, kita memicu obat doping untuk kita menjadi perkasa lagi. Sementara saraf masih rusak. Akhirnya yang dipicu jantung. Banyaklah orang yang menggunakan obat jantung kemudian meninggal di tempat. Kerusakan saraf yang diminum obat jantung jauh. Sama saja itu. Bangsa Indonesia yang dinaikkan benderanya bendera Belanda. Kan salah kaprah itu. Atau sebaliknya. Di negara Belanda yang dinaikkan bendera Indonesia. Bukan tempatnya, saudaraku. Kerusakan saraf dikasihnya doping jantung. Salah. Pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari berukuran XL. Bapak beli M. Bukan tempatnya. Sekali kita paksa pasti dia akan rusak. Paham ya Bapak Ibu ya? Pasti berisiko. Begitu kita paksa pasti akan berisiko. Ingat, karena pemicunya adalah jantung, risikonya adalah jantung membengkak atau jantung berhenti. Ya, jangan dipaksa Bapak ya. Yang keenam terjadinya adalah pengerasan pada otot. Maka penderita gagal ginjal banyak, Pak, kok jalan saya berat sekali ya? Pak, leher saya kok keras sekali ya? Pak, jari-jari saya kok jadi kaku ya Pak ya? Sendi-sendi saya jadi kaku ya? Kalau ada keluhan pasien seperti ini, dari mana kita akan mengobati? Apakah dia bilang sendi terus kita kasih obat sendi? Apakah dia bilang untuk kaku otot pada leher kita kasih obat otot? Kemudian pengakuan dia pada jari-jari tangan sulit ditekuk kemudian harus disuntik. Riwayat penyakit itu untuk menentukan. Ya Bapak Ibu ya. Kalau seseorang itu menanyakan riwayat penyakit, berarti dia pandai di dalam mengambil keputusan penyakit. Siapapun juga orangnya. Riwayatnya ditanyakan benar. Tapi tiba-tiba saya sakit sendi. Saya tangannya sulit untuk ditekuk. Kemudian ditulislah resep langsung. Terus ibu lari ke apotek.
tanpa ditanya apapun juga udah. Ibu belok kiri saja. Tidak perlu ke apotek. Kalau ada yang menanyakan riwayatnya, punya diabetes, punya asam urat, punya darah tinggi, gen, ada hasil lab, itu baru benar. Kerja profesional namanya. Untuk menentukan kalau sudah ketemu saja kita masih bingung. Komplikasinya penyakit apa yang akan kita padukan? Resep apa yang akan saya berikan? Maka bagi orang yang herbalis, yang ngaku-ngaku dirinya mengobati pakai herbal, setidak-tidaknya mereka sudah mengantongi 1000 item herbal yang dia kuasai. Mengingat daunnya, mengingat kandungannya, kemudian dipadukan. Setidak-tidaknya. Kalau baru menguasai 15 item tumbuh-tumbuhan, kemudian dia bekerja untuk menjadi ahli herbal, ibu berbalik. Tidak perlu ibu datangi. Akan merugikan kita semua. Kemudian Bapak dan Ibu, cara mengobati gagal ginjal akibat kerusakan organ tersebut di atas, ada 5 cara yang harus kita tempuh. Perhatikan ya Bapak Ibu yang bagi gagal ginjal. 1. Minum air yang direbus. Walaupun itu air galon, harus direbus. Dispenser tidak cukup dengan panasnya. Harus direbus. Termasuk air sumur. Yang kedua, tidak mengkonsumsi daging kambing. Itu pantangan Bapak dan Ibu. Kadang orang terbalik Bapak dan Ibu. Penderita cuci darah, HB-nya turun. Logika bermain. Ibu mengingat keringat dingin, lemas, HB rendah. Ibu langsung ambil kunci. Pak, bentar ya, saya belikan kambing agar HB-nya naik. Ini malah pantangan. Tuh, kalau bukan ilmu kan sulit ya Bu. Dikira benar sudah ini, tapi ternyata salah. Ikutilah orang yang berilmu, pasti kita tidak akan sesat. Yang ketiga adalah banyak minum jus HB. Jus HB itu kalau dilengkapi ada beluntas, kacang panjang, selada keriting, bayam raja. Itu lengkap. Di jus, ambil hijau daunnya, minum. Masih juga ada pertanyaan. Katanya gagal ginjal itu tidak boleh hijau-hijauan. Yang salah adalah penyampaiannya. Bapak, Ibu tidak boleh hijau-hijauan ya. Akhirnya semua yang berwarna hijau, Ibu pantang. Padahal di situ obatnya. Harusnya kandungannya. Kalium tinggi tidak boleh Ibu. Nah itu benar. Hijau-hijau semua buah
orang jadi kekurangan vitamin dan nutrisi. Akhirnya sampailah juga usia berakhir karena tidak ada vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, banyak minum jus HB. Maka semua penderita gagal ginjal saya menganjurkan untuk jus HB yang terdiri dari sayuran yang ditentukan. Yang ditentukan ya tidak semua ya Bapak dan Ibu. Sehingga si pasien bertanya, Pak, saya kan dilarang untuk hijau-hijauan, langgar saja. Sekarang tanpa cuci darah 1,1 naik 1,3 stabil. Artinya ini normal. Itu dengan jus HB. Itulah cara-cara mengobati, Ibu. Jika mengobati ini persis yang kita datangi ini memang orang yang tahu dan tentang ilmu-ilmunya, sembuh. Ibu tidak perlu pusing. Kita tidak perlu banyak mengeluarkan biaya. Terus kemudian yang keempat adalah mengkonsumsi brambang putih. Nah, ini Ibu, kebetulan saya baru menangani pasien gagal ginjal. Begitu dianjurkan, dia kreatinnya di saat ketemu saya 9. Dianjurkan untuk cuci darah. Dia menolak. Tidak butuh untuk cuci darah. Kemudian setelah saya meneliti brambang putih ternyata mampu untuk menurunkan kreatin. Saya cobalah kepada bapak tersebut. 9 turun jadi 4. Brambang putih. Yang selama ini belum pernah diteliti. Bang HS sudah menemukan hal ini. Ini luar biasa, Ibu. Sayangnya brambang putih ini sulit untuk dicari karena dianggap brambang yang tidak ada peminat pasarnya. Sehingga para petani enggan untuk menjual. Mudah-mudahan setelah mendengar Bang HS ini, banyak petani yang menanam brambang putih. Karena ini dimanfaatkan, digunakan bagi penyembuhan mereka yang gagal ginjal. Bagaimana caranya? Cukup 4 brambang putih, dikeprek, direbus dengan 1 gelas air, sisakan setengah gelas, ya. Kemudian air disaring, diminum. Hangat-hangat itu diminum. Sehari cukup sekali. Brambang putih. Kemudian cara yang kelima adalah tidak mengkonsumsi minuman berkemas. Sudah yang namanya minuman berkemas, Ibu. Tadi juga saya baru nemui, Pak, saya gagal ginjal. Kenapa? Saya dari umur SD suka sekali dengan minuman berkemas, apalagi yang berwarna. Kalau enggak sasetan, minuman sasetan. Sekarang terjadi gagal ginjal. Saya tanya, punya diabetes tidak? Darah tinggi tidak? Karena minuman berkemas bisa membuat orang menjadi gagal ginjal. Itu cara bagaimana kita mengatasi agar kita sembuh dari gagal ginjal. Ya Bu ya, ada 5 cara tadi ya. 5 cara, 5 yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Merebus air gampang, ya. Tidak mengkonsumsi daging kambing, anggaplah di dunia ini tidak ada kambing.
Terus kemudian jus hijau daun, selalu setiap di pinggir-pinggir jalan di samping rumah kita selalu menemui jus hijau daun, kacang panjang, bayam dan sebagainya. Mengkonsumsi brambang putih. Ini tidak ada yang jual, Ibu. Petaninya mereka belum mulai menanam ini. Tapi saya sudah mencari lokasi untuk menanam brambang putih ini. Tujuan saya untuk menyelamatkan mereka yang menderita gagal ginjal. Dan kepada saudara-saudara saya, petani-petani brambang, mulailah kita untuk menanam brambang putih. Selamatlah mereka dari nyawanya. Ancaman gagal ginjal, kematian karena gagal ginjal, berarti ini adalah ganjaran sorga bagi kita. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu, saya berharap saudara-saudara kita yang sedang sakit, bantulah. Kita yang punya lahan, kita yang sudah paham tentang petani brambang, lakukan ini untuk mereka. Ini sangat manfaat bagi mereka. Karena teruji brambang putih mampu menyembuhkan gagal ginjal. Terus yang kelima tadi yaitu kita kalau tidak mengkonsumsi minuman berkemas gampang. Zaman dulu belum ada pabrik minuman berkemas Bapak dan Ibu. Rebus. Seperti dulu lagi. Ternyata itu adalah minuman kesehatan yang paling bagus. Saatnya lah kita bagaimana kita merangkai resep gagal ginjal. Ya Ibu, mari Ibu belajar bersama Bang HS. Membuat resep gagal ginjal. Yang pertama, ambil brambang putih sebanyak 5 siung, kupas dulu, dikeprek, masukkan ke dalam panci. Lobak 1, diparut dulu. Hasil parutan tadi masukkan di dalam panci. Hasil parutan Pak ya, jangan diperas. Hasil parutan tadi masukkan ke dalam panci. Temu blenyeh. Nah ini, yang orang juga sekarang temu blenyeh ini dianggap tidak manfaatnya. Ternyata hasil riset saya menunjukkan blenyeh ini adalah salah satu yang mampu membersihkan kotoran ginjal. Berarti ini bisa untuk obat gagal ginjal. Katakanlah, sisa-sisa metabolisme kan berarti kotor. Begitu kita merebus temu blenyeh, saraf ginjalnya kita perbaiki dengan teman-temannya tadi termasuk bawang putih tadi, maka dia mampu mengikat kotoran tadi keluar melewat saringan ginjal. Itu temu blenyeh. Ya. Ternyata itu Ibu manfaatnya luar biasa. Dan ini belum ada orang yang meneliti juga. Yang terakhir adalah temu ireng. Ya. Temu ireng itu bisa Ibu dapati. Kalau Ibu pas ketemu saya, kalau orangnya ireng ya itulah Hasan Sabilah. Itu temu ireng namanya. Nah temu ireng ini ada di Beringharjo. Banyak yang jual. Di toko-toko jamu pun banyak. Ada brambang putih, lobak tadi 1, temu blenyeh itu 1, ya. Temu ireng itu juga 1, kemudian dikeprek semua setelah dibersihkan, direbus. Dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas diminum pagi dan sore. Saya akan lihat. Mereka yang gagal ginjal dapat menemukan bahan-bahannya ini. Lihat saja. 2 bulan kemudian dia akan menyatakan,
Bang AS, saya sudah selamat dari gagal ginjal. Tidak bangga bangsa kita sembuh dari gagal ginjal. Cuma pesan saya kepada saudara-saudara saya yang sedang gagal ginjal. Jika sembuh pun bukan berarti daging kambing menjadi santapan kita. Tetap itu menjadi pantangan. Minuman-minuman berkemas bukan jatahnya kita. Kita lebih baik minum teh. Teh kan direbus. Air putih direbus. Sama juga, yang diteguk juga air. Tidak perlu kita akan mengikuti trennya zaman. Ingat, kondisi kita sakit. Jadi semua pantangan-pantangan tadi harus kita hindari. Walaupun kita sudah dinyatakan sembuh. Begitu saudaraku, selamat sembuh dari gagal ginjal. Dari saya Bang AS, salam sehat alami. Baik, Terima terima kasih. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.